observasi ya. Iya. Observasi pertama untuk Bu Dewi sama Pak Ras, semoga sukses dan berhasil. See you. Oke. Assalamualaikum Bu Dewi, gimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam Pak Dian, kabar saya baik hari ini. Kelihatannya juga senyum-senyum terus ya. Iya. Alhamdulillah baik juga. Bu Dewi akan melakukan proses coaching hari ini ya. Iya Pak. Sebelum melakukan proses coaching, Bu Dewi sebelum apa, ada sedikit hal yang perlu saya bicarakan dulu sama jenengan. Kira-kira mau tidak kita bicara dulu tentang proses coaching ini? Boleh Pak, boleh. Ya, saya jelaskan dulu Bu Dewi ya. Jadi proses coaching itu pertama mendiskusikan sebuah penilaian. Nanti pada saat coaching antara coaching and coach dan juga coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching itu. Nah, seperti apakah sesuai dengan alur, apakah sudah sesuai dengan alur delta atau tidak. Nah, kemudian Bu juga akan sudah memberikan pertanyaan berbobot belum pada sebuah proses coaching itu nanti, ya kan? Nah, nanti ada respon atau jawaban dari seorang coach itu, ya kan? Nah, apa sudah sesuai dengan itu yang disampaikan oleh dan juga memaksimalkan potensi-potensi ya, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Gimana Bu Dewi, siap belum? Insya Allah siap Pak. Ya. Oke, terima kasih. Untuk pertama yang saya sampaikan adalah potensi yang ini Ibu kembangkan dalam proses coaching untuk hari ini apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching Pak, tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ini Bu Dewi, ada 3 kompetensi inti, yaitu dari pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi yaitu mengajukan dan pertanyaan yang berbobot, ya kan? Iya Pak. Terus di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan untuk proses observasi ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu poin yang ketiga Pak, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak. Poin yang ketiga itu pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian juga mendengarkan dengan aktif juga pastinya Pak, dengan mendengarkan dengan aktif kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, baiklah. Jadi ada 2 ya Bu. Iya. Yang Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada seorang coach. Kira-kira ya, ini indikator pencapaian dalam proses coaching and coaching ini apa Bu? Pencapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan dan coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan masalahnya dengan mengetahui cara-caranya dari idenya sendiri. Oh gitu ya? Iya. Baiklah Bu, silahkan untuk melakukan coaching pada guru siapa yang akan dengan atau Anda lakukan proses coaching. Semoga sukses dan lancar. Saya akan tetap di samping jenengan untuk bagaimana untuk melihat proses coaching and coaching dengan nanti. Oke, siap ya? Siap Pak Dian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ras. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang juga Bu, alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Gimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak Ras. Oh iya Pak Ras, akhir-akhir ini saya perhatikan
selesai mengajar kok diam terus, kelihatannya ada yang serius dipikirkan. Benar Bu. Saya meminta waktunya Bu. Oh, silahkan Pak, tidak apa-apa. Silahkan, sebelum Bapak duduknya yang nyaman dulu, biar enak ngobrolnya, santai dulu ya Pak. Coba deh tutup mata, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Silahkan buka mata kembali. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Terima kasih Bu. Ya, saya merasa sedikit lebih tenang. Saya memang perlu seorang membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak Ras? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Coba ceritakan Pak. Saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Bapak tentang murid-murid tersebut. Saya merasa murid-murid saya tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Mengapa Pak? Apa yang membuat Bapak merasa banyak murid-murid Bapak yang tidak aktif itu? Begini Bu, setiap diskusi kelompok ada saja yang seolah tidak serius bekerja, sering mendapatkan anggotanya, mengandalkan agendanya yang mereka menganggap lebih pintar, satu atau yang lain yang terpilih sebagai ketua kelompok. Oh begitu. Jadi apa target atau tujuan yang Bapak harapkan bisa dicapai setelah kita nanti ngobrol lebih lanjut? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar semua murid berpartisipasi aktif saat diskusi dan presentasi hasil diskusi, saat presentasi kelompok lain yang diminta menyimak, jarang ada yang bertanya atau berpendapat. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok ini, Pak? Entahlah Bu, mungkin karena mereka takut salah bicara atau tidak punya pertanyaan karena memang belum paham atau tugasnya terlalu mudah hingga dapat disilakan oleh beberapa murid yang pemikirannya lebih cepat. Dalam satu kelompok biasanya terdiri dari berapa orang, Pak? Ya sekitar 7-8 orang Bu. Menurut Bapak itu sudah efektif atau belum? Semula saya berpikir itu akan memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok, tetapi dampak negatifnya malah dalam kelompok kerja itu ada yang cuman menunggu hasil, cuman menyalin hasil, juga tidak ditunjuk melakukan tugas penting yang ditentukan oleh ketua kelompok. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias? Ya menurut saya masing-masing harus punya tugas yang lebih spesifik, harus dikurangi jumlah anggota kelompok. Kalau bisa tugasnya yang bisa mereka kerjakan dengan senang hati. Wah, saya sependapat dengan Pak Rasmadi. Lalu, menurut pendapat Bapak, apakah tugas yang diberikan kepada kelompok-kelompok itu apa penyebab penyimak presentasi tidak antusias, Pak? Saat bertanya jawab dan berpendapat, Pak? Sepertinya karena tanggapannya mungkin yang menyampaikan pendapat juga seperti membacakan resume tanpa ekspresi, tidak seru, juga membosankan. Intinya perlu perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak ya Pak. Benar Bu. Ya. Lalu apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Bapak lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak tersebut? Saya akan coba perkecil lagi jumlah anggota kelompoknya. Alternatif hasil dengan gambar, poster, puisi, narasi, DPP atau apa lah yang mereka suka. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui maksudnya, itu bisa memotivasi murid untuk bertanya. Itu bagus Pak Ras. Lalu penganeka-ragaman tanggapannya bagaimana agar lebih menarik Pak?
dimerdekakan dan diselesaikan juga Bu. Misalnya selain dengan deskripsi naratif, pantun bisa juga dengan gambar-gambar sederhana. Misalnya itu gambar permen, bintang, bunga atau apalah. Ini ya, pertanyaan juga bisa disampaikan secara tertulis. Misalnya ditulis sticky notes berwarna untuk ditempel di papan pertanyaan. Iya Pak, keren sekali Pak. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tak mengerti maksud gambarnya Pak? Ya jangan asal gambar itu. Yang menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan alasan mengapa menanggapi dengan gambar tersebut. Itu bagus Pak. Selanjutnya, bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide keren Bapak tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi dan presentasi yang mengasihkan, menggunakan media yang beragam, memerdekakan murid, ya, segera bertanggung jawab dalam memilih media, cara mereka memahami dan menanggapi suatu materi yang sangat mendukung, mudah-mudahan dipresentasikan dengan bagus. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya Bu. Amin. Ya, cukup sampai di sini Bu, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Halo Bu Dewi. Iya Pak. Oke, sudah selesai ya tadi dengan cara coachingnya ya. Biarpun terjadi sangat lucu. Oke, yang saya tanyakan begini Bu Dewi. Bagaimana tadi hasil proses coaching yang saya berjalan dengan Pak Rasman? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Setelah melakukan observasi yang dengan seorang coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Dewi. Ya. Pertama adalah pertanyaan terkait sebuah indikator pencapaian yang diinginkan bagaimana Bu Dewi? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur dikta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari konsep tersebut untuk menemukan solusi permasalahan. Oh gitu ya. Oke, baiklah Bu Dewi. Bu Dewi sudah berhasil melakukan sebuah proses coaching sesuai dengan alur delta ya. Sesuai dengan yang saya amati tadi. Juga ada sebuah catatan di mana Bu Dewi berhasil menyampaikan sebuah alur delta, yaitu menanyakan tujuan pada seorang coach ya tadi, dan sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, permasalahan apa yang terjadi pada seorang coach, kan? Dan kemudian juga biarpun tidak memberikan solusi, tapi beliau sudah menggiring atau mengarahkan seorang coach untuk mencari rencana bagaimana menggali masalah itu dan dia menjawab dengan masalahnya dia sendiri, ya kan? Iya Pak. Dan Bu Dewi juga ada fokus terhadap sebuah coaching, artinya disitu Bu Dewi sudah ada presensi atau kehadiran penuh di mana sudah mendengarkan secara aktif ya tentunya, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga yang berbobot. Kita lihat tadi sudah ada, ya kan, yang sesuai dengan kata kunci disampaikan oleh coaching, yaitu pada alur kita yang kemarin. Luar biasa Bu Dewi, terima kasih sudah diberikan proses dan coachingnya hari ini. Iya, Pak. Kemudian proses selalu untuk Bu Dewi dan diberikan kelancaran dalam berprofesi. Dan saya juga ingin ada pertanyaan lagi Bu Dewi. Iya, Pak. Gimana? Berkenan tidak? Boleh Pak. Oke. Untuk kedepannya setelah terjadi sebuah proses coaching and coaching yang Bu Dewi lakukan, kira-kira apa ya, apalagi yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya memahami lebih dalam tentang alur delta Pak, dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Baiklah Bu Dewi, luar biasa untuk mendengar. Jadi Bu Dewi telah mendalami sebuah proses coaching and coaching,
pada alur kita ya, karena kan besar kita bicara tentang coaching supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bu Dewi, terima kasih telah melakukan saya tanya jawab ini. Kemudian proses coaching juga saya dalam acara kegiatan hari ini sangat berterima kasih banyak. Saya menjadi seorang observer dan menjadi coaching, dan teman Pak Rosodi juga menjadi coaching tadi. Semoga sukses ke depannya kita semua. Dan saya akhiri dan akan menjamin semoga berkah semuanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.